Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jack. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen video YouTube Nadia Omara, Simba dengan metode analisis naive Bayes. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri terlebih. Dari kelompok kami ada Beren Clara dengan NIM 087, Aisyah Nurul Fitri dengan NIM 094, Gaisa Zahira dengan NIM 096, dan Arkan Abian dengan NIM 115. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital, penggunaan media sosial sangat banyak yang memilih YouTube. YouTube menjadi salah satu platform video dengan durasi panjang yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Salah menarik masyarakat adalah milik Nadia Omara, yang dimana bagi Nadia Omara adalah menarik bergenre horor atau misteri. Konten yang dibagikan oleh Nadia Omara kerap menjadi perbincangan baik dalam aspek positif maupun negatif yang tercermin melalui berbagai komentar dari para pengguna YouTube. Nah, komentar-komentar ini mengandung sentimen yang dapat pengawasan mengatasi publik terhadap konten tersebut. Dalam hal ini, metode knife based dipilih sebagai pendekatan yang sederhana namun efektif untuk analisis sentimen. Metode ini memungkinkan klasifikasi sentimen secara akurat, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi tanggapan audiens terhadap konten Nadia Omara. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan. Untuk menganalisis sentimen publik terhadap video YouTube Nadia Omara Simba menggunakan metode BASE. Yang kedua, mengidentifikasi pola sentimen positif, negatif, dan netral yang terkandung dalam komentar audiens. Yang ketiga, memberikan wawasan mengenai persepsi dan respon publik terhadap konten tersebut sebagai bahan evaluasi dan pengembangan konten kreator. Yang keempat, menguji efektivitas metode knife-based dalam menganalisis sentimen komentar di platform digital. Lalu kemudian untuk yang manfaat, jadi yang pertama itu mengetahui pola sentimen publik, baik positif, negatif, maupun netral terhadap video Nadia Omara Simba untuk memahami persepsi audiens. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan yang berguna bagi konten kreator dalam mengembangkan konten mereka agar lebih sesuai dengan audiens. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa efektif metode naive Bayes dalam analisis sentimen pada komentar di platform digital. Dan yang keempat, sebagai referensi penelitian lanjutan terkait analisis sentimen publik di media sosial menggunakan metode yang sama. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian yang kami gunakan dalam analisis sentimen ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jadi metode kuantitatif ini sangat cocok untuk analisis data dalam skala yang besar seperti komentar di YouTube. Nah, dengan metode ini kita bisa mendapatkan hasil yang objektif dan diukur secara numerik. Oke, kemudian ada langkah-langkah processing data. Yang pertama itu cleaning data terlebih dahulu, lalu ke tahap pre-processing, lalu kita translate, dan setelah itu labeling, setelah itu ada visualisasi, dan yang terakhir itu klasifikasi sentimen. Oke. Eh, Sebelum langkah-langkah di atas, kita perlu terlebih dahulu menginstal library penunjang seperti Pandas, Regular Expression, Seaborn, dan Matplotlib. Perlu diingat, untuk melakukan step-step ini, kita perlu melakukan instalasi terlebih dahulu terhadap program Python. Boleh di next. Oke, tahapan yang pertama itu ada cleaning data. Tahapan ini diperlukan untuk menghapus karakter yang memiliki duplikat pada sebuah komentar dan beberapa karakter yang tidak diperlukan seperti emoticon, hashtag, dan sebagainya. Boleh di next. Oke, yang kedua ada pre-processing, yang di dalamnya itu ada 4 langkah. Yang pertama itu normalisasi, di mana kita mengubah kata-kata yang memiliki typo pada penulisannya. Lalu ada stop word, yang gunanya adalah menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki bobot. Yang mengubah kalimat menjadi klasifikasi kata per kata, dan stemming yang mengubah kata-kata berimbuhan menjadi kata dasar. Boleh di next. Uh, Oke, yang selanjutnya ada translate, di mana kita tuh perlu mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris untuk memudahkan proses analisis sentimen menggunakan night bias. Boleh di next lagi.
Oke, untuk labeling sendiri, ini step yang sangat penting ya, soalnya pada proses ini kita menginstal text block untuk pengklasifikasian sentimen. Juga pada langkah ini kita juga sudah dapat melihat mengenai jumlah sentimen yang dapat, seperti berapa positif, berapa negatif, dan berapa netral yang didapatkan. Belum bisa mendapatkan gambaran. Body next. Ah, untuk gambaran sendiri kita bisa dapatkan di tahap visualisasi ini mengenai kata-kata kunci yang paling sering keluar pada kolom komentar. Juga gambaran ini dapat kita gunakan untuk mempermudah proses analisis data. Next. Oke, untuk langkah terakhir sendiri kita ada klasifikasi sentimen. Jadi pada tahap ini jumlah sentimen yang telah kita dapatkan pada proses labeling tadi melalui metode text box akan dibandingkan dengan metode klasifikasi lainnya yaitu naive Bayes classifier. Karena hasil akan berbeda pada setiap metodenya, kita melakukan rata-rata yang didapat pada dua data hasil, lalu memasukkannya dalam satu chart yang sama. Dari ribuan komentar yang kami analisis, diperoleh 8,8% sentimen negatif, 19,7% sentimen netral, dan 71,6% sentimen positif. Oke, untuk analisisnya itu topik ini didominasi oleh sentimen positif yang seperti kata-kata yang mengacu pada plot twist dan ibadah. Yang mungkin menarik dari data yang kita peroleh ini adalah bagaimana topik cerita dimasukkan hingga menimbulkan dominasi sentimen positif seperti kata lindung. Sementara itu, pembahasan topik-topik lain khususnya plot, Allah dan merinding itu dipicu oleh bagaimana Nadia Omara menceritakan tentang Simba yang ternyata dialami oleh dirinya sendiri. Next. Untuk kesimpulannya, penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami pola sentimen publik. Untuk mengetahui itu, peneliti menggunakan metode naive Bayes. Selain kata K, Nat, dan kata Allah, kata Fahmi dan cerita juga merupakan kata yang sering muncul di dalam data. Data sentimen dalam video YouTube Nadia Omara Simba ini menunjukkan bahwa mayoritas penonton memberikan tanggapan positif, yaitu sebesar 71,6%. Komentar positif ini itu mencakup apresiasi terhadap isi, konsep, atau pesan video, serta ekspresi terkejut karena ada plot twist di akhir videonya. Di sisi lain itu terdapat 8,8% komentar yang mencerminkan sentimen negatif, seperti kritik terhadap pelaku yang melakukan pelet pada korbannya. Sementara itu sebanyak 19,7% komentar itu tergolong sentimen campuran atau netral, yang biasanya itu berupa pertanyaan, saran, atau tanggapan informasional tanpa muatan emosi yang kuat. Jadi secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa video tersebut diterima dengan baik oleh audiens dengan dominasi sentimen positif yang signifikan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.